Di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan pembiasan yang dialami oleh seberkas sinar ketika sinar tersebut melewati sebuah prisma. Nah, nanti kita akan singgung juga berkaitan dengan sudut kritis. Oke, langsung aja kita bahas bersama-sama. Hasil pembiasan cahaya monokromatis yang melalui prisma ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Dengan data tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 4 pernyataan. Kita akan cek satu persatu ya, mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Nomor 1, sudut pembias prisma sama dengan 60 derajat. Sudut pembias prisma itu adalah sudut puncak ya Dek ya. Dari gambar ini kita tahu berarti ini adalah sudut puncaknya ya. Nah, kalau ini 60 derajat, kemudian yang ini 60 derajat, otomatis ini juga 60 derajat ya. Karena sudut-sudut pada sebuah segitiga itu kalau kita jumlahkan, nanti harus sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, sudut pembias prisma atau sudut puncak itu simbolnya adalah beta. Berarti beta sama dengan 60 derajat. Nomor 1 adalah pernyataan yang benar. Mudah ya, Dek ya? Nomor 2. Indeks bias prisma sama dengan akar 2. Kalau indeks bias prisma itu simbolnya NP ya, Dek ya. Nah, kita kembali ke gambar. Ya. Ini adalah sinar datang. Ini sambil mengingat-ingat materi ya. Kemudian yang ini adalah sinar bias. Ya, ini sinar bias yang terakhir ya. Karena kalau di dalam prisma, sinar itu akan dibelokkan 2 kali. Coba perhatikan ya. Ini adalah sinar datang, kemudian ini adalah garis normal. Ini adalah sudut datang. Simbolnya adalah I1. Kemudian di dalam prisma ya, sinar akan dibelokkan untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah R1 pada permukaan sisi kiri dari prisma. Kemudian sinar ini akan berjalan terus menuju ke permukaan kanan ya dari prisma. Berarti dia akan mengalami pembelokan yang kedua kalinya. Berarti ini adalah I2 ya. Lalu yang ini adalah R2. Jadi ini sudut datang, yang ini juga sudut bias ya pada permukaan yang kedua, pada permukaan sebelah kanan dari prisma. Nah, Adik-adik, untuk menghitung indeks bias prisma, di sini kita bisa menggunakan hukum Snellius. Ya. Jadi bisa menggunakan sisi kiri dari prisma atau sisi kanan dari prisma. Pasti nanti hasilnya sama. Masih ingat ya hukum Snellius ya? Jadi ini pernyataan yang nomor 2. Menurut hukum Snellius, N2 dibagi N1 sama dengan sinus theta 1 dibagi sinus theta 2. Atau kalau mau lengkap ya, ini sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan V1 dibagi V2. Tapi nanti yang kita gunakan itu hanya yang sebelah kiri ya. N2 per N1 sama dengan sin theta 1 dibagi sin theta 2. Karena panjang gelombang dan cepat rambatnya ini tidak ditanyakan di soal. Nah, ini boleh dihafalkan ya, Dek ya. Nah, ini adalah hukum Snellius. Nah, jadi di sini N2 itu adalah indeks bias dari prisma ya. Jadi N2 itu adalah indeks bias tujuan. Ini tujuannya kan prisma. Prisma itu terbuat dari kaca ya. Sementara N1 itu adalah indeks bias dari udara ya. Karena sinar datang dari udara menuju ke kaca. Maka nanti langsung aja N2-nya itu kita ganti dengan NP, N1-nya kita ganti dengan NU ya, indeks bias udara. Sin theta 1 berarti sin I1 ya. 1 itu artinya asal ya. Kalau 2 itu tujuan. Berarti sudut datang dibagi dengan sudut bias. I1 dibagi dengan sin R1. Indeks bias prisma dibagi 1 sama dengan sin 45 derajat. Yang ini ya, Dek ya. Kita bagi dengan sin 30 derajat. Berapa sin 45? Sin 45 adalah setengah akar 2. Betul ya? Sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, maka setengahnya bisa kita coret ini ya. Maka kita dapatkan NP dibagi 1 sama dengan NP sama dengan akar 2. Artinya nomor 2 adalah pernyataan yang benar. Ya, indeks bias prisma sama dengan akar 2. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan, boleh menulis di kolom komentar. Oke, kita cek nomor 3. Deviasi minimum yang terjadi pada sudut sebesar 30 derajat. Nah, kita bersihkan dulu gambarnya ya. Oke, deviasi sendiri itu adalah sudut yang kita ukur antara sinar bias. Nah, ini saya lengkapi kembali ya. Ini sinar bias, yang ini adalah sinar datang. Nah, kemudian ini adalah arah sinar datang mula-mula ya. Nah, sudut yang kita ukur antara sinar bias terhadap arah sinar datang mula-mula, berarti yang ini ya, Dek ya.
Nah, ini kalau kita perpanjang, inilah yang disebut sebagai sudut deviasi, sudut pembelokan. Nanti rumusnya adalah deviasi sama dengan, kalau misalkan ini adalah I1 begitu ya. Kemudian yang ini adalah R2. Ingat di sini terjadi 2 kali pembiasan ya. Berarti ini I1, kita lengkapi lagi aja ya. Biar nggak bingung, ini R1. Kemudian yang ini adalah I2. Nah, deviasi itu adalah I1 ditambah R2 dikurangi beta. Ya, beta itu adalah sudut puncak ya, Dek ya. Ini adalah persamaan secara umum untuk menghitung sudut deviasi. Nah, ternyata sudut deviasi itu bisa mencapai nilai minimum, ya, mencapai nilai yang paling kecil. Kapan terjadi? Terjadi ketika I1 sama dengan R2. Nah, ini konsepnya harus diingat-ingat dan dipahami dengan baik ya. Jadi ketika sudut datang mula-mula sama dengan sudut bias yang terakhir, maka deviasi yang terjadi adalah deviasi yang paling kecil atau disebut sudut deviasi minimum. Nah, kalau kita cek di sini, I1 45 derajat, R2 45 derajat, berarti I1 sama dengan R2, berarti memenuhi ya. Maka nanti sudut deviasi yang terjadi itu adalah sudut deviasi minimum. Nah, berdasarkan rumus ini kita tahu deviasi minimum sama dengan 2I1 dikurangi beta ya. Jadi R2-nya kita ganti dengan I1 ya, Dek ya. Ini adalah persamaan untuk menghitung sudut deviasi minimum jika diketahui sudut datang dan sudut bias ya. Karena sebenarnya nanti ada persamaan tersendiri untuk menghitung sudut deviasi minimum ketika tidak diketahui sudut datang dan sudut bias ya. Sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Oke, Adik ya, langsung aja kita masukkan angkanya. Jadi deviasi minimum sama dengan 2 kali 45 derajat dikurangi 60 derajat. Ya, ini betanya kan 60 derajat ya. Prisma segitiga sama sisi. Berarti 90 dikurangi 60, ini ada derajatnya, berarti deviasi minimum terjadi pada sudut berapa? 30 derajat. Berarti nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita cek pernyataan yang terakhir, nomor 4. Sudut kritis bahan prisma terhadap udara adalah 50 derajat. Kita bersihkan kembali. Jadi yang dimaksud dengan sudut kritis itu adalah sudut datang dari sebuah sinar ketika memasuki bidang batas antara satu medium dan medium yang lain, yang mana sinar tersebut dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Nah, mungkin bingung ya dengan kata-kata saya, coba perhatikan ya. Ini adalah pernyataan nomor 4. Kita akan mereview materi sudut kritis ya. Ini adalah bidang batas antara medium 1 dan medium 2. Nah, kemudian ini adalah garis normal ya. Lalu ini adalah sudut datang ya, Dek ya. Nah, ini sudut datang. Ini sudut datang berarti simbolnya I. Kemudian kalau misalkan sinar ini dibiaskan dengan sudut 90 derajat terhadap garis normal, berarti kan ke sana ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sudut datang, yang ini adalah sudut bias. Nah, R-nya ini sama dengan berapa? 90 derajat. Maka dikatakan sudut datang ini adalah sudut kritis namanya. Simbolnya adalah IK. Nah, nanti langsung aja. Rumusnya adalah sin IK itu sama dengan indeks bias N1 dibagi indeks bias N2. Jadi, kebalik ya, N2 dibagi dengan N1. Indeks bias tujuan dibagi dengan indeks bias asal ya. Jadi N2 dibagi N1. Ini langsung aja dihafalkan ya, Dek ya. Jadi sin IK sama dengan N2 per N1. Nah, sudut kritis itu terjadi ketika ada seberkas sinar datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang renggang ya. Saya tulis ini ya. Ini harus dari rapat menuju ke renggang. Jadi kalau misalkan ada sinar datang dari medium yang renggang ke rapat, maka tidak ada sudut kritisnya ya. Tidak mungkin terjadi sudut kritis. Tapi kalau ada sinar yang merambat dari medium yang rapat menuju ke renggang, maka akan terjadi sudut kritis ya. Nah, berarti nanti kalau di prisma sudut kritis itu terjadi ketika sinar merambat dari kaca ya, datang dari kaca dari prisma menuju ke udara. Dari permukaan yang rapat menuju ke permukaan yang lebih renggang. Udara itu lebih renggang ya daripada kaca.
Nah, kalau ditanya berapakah sudut kritis bahan prisma, berarti rumusnya kayak gini. Sin IK sama dengan N2 per N1. Tujuan dibagi awal. Ya, akhir dibagi dengan awal juga boleh. Ya, berarti nanti sin IK sama dengan tujuannya adalah udara. Perhatikan ya. Jadi ini merambat dari kaca ke udara. Berarti udara itu 1. Kemudian indeks bias kaca itu sama dengan akar 2. Nah, 1 dibagi akar 2 sama dengan setengah akar 2. Artinya, IK sama dengan 45 derajat. Ya. Jadi sin berapa sih yang sama dengan setengah akar 2? Jawabannya adalah 45 derajat. Ya, berarti IK sama dengan 45 derajat. Berarti nomor 4 ini adalah pernyataan yang salah. 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 salah, maka nanti jawabannya adalah yang A. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Terutama yang penting adalah sudut kritis. Jadi kalau sudut kritis itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang terhadap garis normal ya. Nah, itu terjadi ketika ada seberkas sinar yang merambat dari medium yang rapat menuju ke medium yang lebih renggang. Contohnya di sini merambat dari kaca ke udara, ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus sin IK sama dengan N2 per N1, kemudian kita cari IK-nya untuk menghitung sudut kritis dari sebuah bahan atau sebuah medium. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, lalu like, dan share di sosial media kalian. Terima kasih, semoga sukses selalu. See you!